Sambil melempar koperku ke aspal hingga isinya berantakan, ibu mertuaku berteriak histeris. "Pergi kamu menantu miskin, rumah mewah ini haram ditempati gembel sepertimu." Dia tertawa puas di atas penderitaanku, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di balik saku kusamku tersimpan sertifikat asli rumah ini. Besok pagi, tawanya akan berubah jadi tangisan darah saat surat penyitaan datang dan dia menyadari kenyataan pahit. Selama ini, dia hanyalah benalu yang menumpang di rumah atas namaku. Halo Sobat Story Nusantara, selamat datang kembali. Hari ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang harga diri dan kesabaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Nama saya Aris. Bagi kebanyakan orang, rumah adalah tempat untuk pulang dan melepas lelah. Namun bagi saya, rumah megah berlantai 2 ini adalah medan tempur mental yang saya hadapi setiap hari. Sudah 3 tahun saya membangun biduk rumah tangga dengan Sarah. Namun selama itu pula, saya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga ini oleh ibu mertua saya, Bu Ratna. Di matanya, saya hanyalah sebuah kesalahan besar yang masuk ke dalam silsilah keluarga mereka yang terpandang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, telinga saya sudah panas oleh sindiran-sindirannya. Saat saya membantu mencuci piring atau membersihkan halaman, Bu Ratna akan sengaja lewat sambil menutup hidung, seolah-olah keberadaan saya membawa bau sampah ke dalam rumahnya yang harum parfum mahal. "Lihatlah menantu kebanggaanmu ini, Sarah," ucapnya suatu kali dengan nada sinis yang menyayat hati. Laki-laki lain di luar sana sibuk memimpin perusahaan dan membawa tumpukan uang, tapi suamimu, dia lebih cocok jadi asisten rumah tangga daripada seorang kepala keluarga. Status saya sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil, setidaknya itu yang mereka tahu, menjadi peluru utama bagi Bu Ratna untuk terus menembakkan hinaan. Dia tidak pernah tahu bahwa setiap malam, saat seisi rumah sudah terlelap, saya bekerja hingga fajar menyingsing untuk membangun kerajaan bisnis saya sendiri melalui laptop usang di sudut kamar. Saya sengaja merahasiakannya, ingin melihat siapa yang benar-benar tulus menerima saya apa adanya. Namun ketulusan itu sepertinya tidak ada dalam kamus Bu Ratna. Puncaknya adalah ketika ada acara arisan keluarga besar. Bu Ratna tanpa ragu memperkenalkan semua anggota keluarganya dengan bangga, kecuali saya. Saat seorang kerabat bertanya siapa saya, dia hanya menjawab dengan enteng, "Oh dia hanya orang yang numpang hidup di sini. Kasihan, kalau tidak saya tampung, mungkin dia sudah tidur di bawah jembatan." Kalimat itu diucapkannya sambil tertawa renyah, sementara saya hanya bisa tertunduk, meremas kain serbet di dapur, menelan bulat-bulat rasa malu yang membakar dada. Sarah, istri yang sangat saya cintai, sebenarnya sering mencoba membela saya, namun dominasi ibunya terlalu kuat. Setiap kali Sarah membuka mulut, Bu Ratna akan segera memotongnya dengan ancaman akan terkena kualat atau serangan jantung fiktifnya. Saya melihat gurat kesedihan di mata Sarah, dan itulah yang membuat saya bertahan. Saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa pohon yang ia anggap layu ini sebenarnya memiliki akar emas yang menopang seluruh istana yang ia tinggali. Namun kesabaran manusia ada batasnya, dan badai besar itu pun akhirnya mulai mendekat. Badai yang saya khawatirkan itu akhirnya datang di suatu sore yang mendung. Hari itu, saya pulang lebih awal dengan harapan bisa memberikan kejutan kecil untuk Sarah. Namun justru sayalah yang mendapatkan kejutan yang menghancurkan hati. Di ruang tamu yang luas itu, Bu Ratna duduk dengan gaya anggunnya yang dibuat-buat, didampingi oleh seorang pria muda klimis dengan jam tangan emas yang berkilau mencolok. Di atas meja, berserakan brosur mobil mewah dan katalog perhiasan. "Aris, kebetulan kamu pulang. Cepat kemasi barang-barangmu," ucap Bu Ratna tanpa basa-basi, bahkan tanpa menoleh ke arahku. Suaranya dingin, setajam silet yang menyayat martabatku sebagai seorang suami. Saya mematung di ambang pintu, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Di sana, Sarah berdiri di pojok ruangan dengan mata sembab, seolah baru saja habis menangis hebat.
Bu Ratna bangkit dari duduknya, mendekatiku dengan tatapan meremehkan. "Kenalkan, ini Hendra. Dia anak pemilik perkebunan sawit terbesar di kota sebelah. Dia baru saja melamar Sarah, dan aku sudah menerimanya." Darah saya mendidih, tapi saya mencoba tetap tenang. "Ibu sadar apa yang ibu ucapkan. Sarah itu istri sah saya," jawabku dengan suara rendah namun tegas. Bu Ratna tertawa melengking, suara tawanya memenuhi ruangan, terdengar begitu kasar di telingaku. "Istri sah? Pernikahan kalian itu kesalahan. Kamu hanya menghambat masa depan putriku. Selama 3 tahun ini, apa yang kamu berikan? Hanya makan sehari-hari yang pas-pasan. Lihat Hendra, dia sudah menyiapkan rumah baru, mobil baru, dan masa depan yang berkilau untuk Sarah. Sedangkan kamu hanya benalu yang terus menggerogoti rumah ini." Tanpa menunggu jawaban dariku, Bu Ratna masuk ke dalam kamar kami dan mulai melemparkan barang-barangku keluar. Buku-buku, pakaian, bahkan foto pernikahan kami dilempar begitu saja ke lantai. "Keluar sekarang, rumah mewah ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu," teriaknya sambil mendorong tubuhku keluar menuju teras. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar, menyaksikan penghinaan yang luar biasa ini. Hendra, pria itu, hanya tersenyum sinis sambil menyesap kopinya, seolah sedang menonton pertunjukan komedi yang menghibur. Sarah mencoba menahan tangan ibunya. "Ibu, cukup, jangan perlakukan Mas Aris seperti ini." Namun Bu Ratna justru menampar meja dengan keras. "Diam kamu Sarah, kamu harus pilih, ikut lelaki miskin ini hidup menderita di jalanan, atau tetap di sini bersama ibu dan hidup ratu dengan Hendra." Di bawah tatapan tajam dan penuh kemenangan dari mertua saya memunguti pakaian saya yang kotor terkena debu aspal. Saya menatap Bu Ratna dalam-dalam, sebuah tatapan yang membuatnya sedikit tersentak. "Baik Bu, saya akan pergi hari ini juga," ucapku dengan suara yang sangat tenang, ketenangan yang sebenarnya menyimpan ledakan besar. "Tapi ingat satu hal Bu, kesombongan ibu hari ini adalah harga yang sangat mahal yang harus ibu bayar besok pagi. Jangan pernah mencari saya saat ibu sadar bahwa dunia yang ibu banggakan ini sebenarnya hanyalah istana pasir yang saya bangunkan untuk ibu." Saya melangkah pergi membawa koper usang saya, tanpa menoleh lagi, meninggalkan suara cacian Bu Ratna yang masih terus menggema, menantang takdir yang sebentar lagi akan berbalik 180 derajat. Malam itu, langit seolah ikut berduka, namun hati saya justru terasa sedingin es. Saya tidak pergi ke terminal atau mencari kontrakan murah sebagaimana yang mungkin dibayangkan oleh Bu Ratna. Saya melangkah menuju sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota, tempat di mana identitas asli saya terkunci rapat. Di sana, di sebuah ruang kerja yang luas dengan pemandangan lampu kota yang berkilauan, saya duduk terdiam. Koper usang yang tadi dilempar ke aspal, kini tergeletak di atas karpet mahal. Sebuah kontras yang nyata dengan kehidupan yang baru saja saya tinggalkan. Saya mengeluarkan sebuah ponsel lipat dari laci meja kerja saya, ponsel yang hanya digunakan untuk urusan mendesak. Saya menghubungi Pak Darmawan, pengacara senior sekaligus orang kepercayaan saya selama ini. "Pak Darmawan, maaf mengganggu malam-malam. Waktunya sudah tiba. Saya ingin prosedur pengosongan aset di Jalan Melati dilaksanakan besok pagi tepat pukul 9. Ucap saya tanpa ragu. Suara di seberang sana terdengar terkejut, namun sigap. "Baik Pak Aris, semua dokumen kepemilikan sudah siap. Secara hukum, mereka memang tidak punya hak 1% pun atas properti itu." Sambil menunggu pagi, saya membuka laptop dan menatap layar yang menampilkan rincian pengeluaran saya selama setahun terakhir. Ribuan dolar telah saya keluarkan setiap bulannya untuk membayar cicilan rumah mewah itu, membayar pajak, hingga biaya perawatan taman yang setiap hari dinikmati oleh mertua saya dengan sombongnya. Saya melakukannya semua atas nama cinta kepada Sarah, ingin memastikan istri saya hidup nyaman di masa tuanya nanti. Namun, kasih sayang saya justru disalahgunakan untuk menindas diri saya sendiri. Saya juga menghubungi asisten pribadi saya. "Siapkan mobil hitam itu. Besok pagi saya ingin tampil sebagai diri saya yang sebenarnya." Pikiran saya melayang kepada Sarah. Saya tahu dia sedang menangis di kamar itu sekarang, dijaga ketat oleh ibunya agar tidak menyusul saya. Hati saya perih, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai keangkuhan Bu Ratna. Dia perlu tahu bahwa martabat seseorang tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi uang yang sebenarnya bukan miliknya. Malam itu, saya tidak tidur sedetik pun. Saya menghabiskan waktu dengan meninjau laporan perusahaan rintisan saya
yang kini nilai valuasinya sudah mencapai angka yang takkan pernah bisa dibayangkan oleh Bu Ratna seumur hidupnya. Sambil menyesap kopi pahit, saya menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Setiap detik yang berlalu membawa saya lebih dekat pada saat di mana kebenaran akan terungkap. Saya bukan lagi Aris si menantu miskin yang bisa diinjak-injak. Hari ini, saya adalah pemilik sah dari semua yang mereka miliki, dan saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya dengan cara yang paling elegan, namun menyakitkan bagi mereka yang telah membuang saya. Pukul 9 pagi tepat. Suasana di rumah mewah itu tampak sangat kontras dengan suasana hati saya semalam. Dari kejauhan, saya melihat melalui kaca mobil hitam yang gelap, Bu Ratna sedang berdiri di teras dengan tawa yang menggelegar. Dia sedang memamerkan taman belakang dan ruang tamu luasnya kepada Hendra dan beberapa teman sosialitanya. Ya, begitulah. Setelah benalu itu pergi, rasanya udara di rumah ini jadi jauh lebih bersih. Ucapnya dengan nada tinggi, sengaja agar didengar oleh tetangga sekitar. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Sebuah mobil petugas dari kantor hukum dan 2 orang pria berseragam petugas keamanan kompleks berhenti tepat di depan gerbang. Pak Darmawan, pengacara saya, turun dengan membawa sebuah tas jinjing kulit yang berisi dokumen-dokumen penting. Bu Ratna mengernyitkan dahi, melangkah turun dari teras dengan gaya angkuh yang masih melekat. Maaf, cari siapa ya? Kalau mau menawarkan asuransi atau sumbanan, silahkan pergi. Saya sedang sibuk menerima tamu penting. Usirnya dengan kasar. Pak Darmawan tidak bergeming. Dengan suara yang sangat tenang dan profesional, dia membuka map merah yang dibawanya. Selamat pagi, Bu Ratna. Kami datang ke sini atas instruksi klien kami, pemilik sah dari bangunan dan tanah di alamat ini. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 405, rumah ini bukan atas nama ibu ataupun mendiang suami ibu. Dan hari ini, pemilik sah meminta agar rumah ini dikosongkan segera karena akan dilakukan renovasi total. Wajah Bu Ratna yang tadinya merah merona karena tawa, seketika berubah pucat pasi, putih seperti kertas. Apa? Jangan bercanda. Ini rumah saya. Saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Teriaknya histeris. Teman-temannya mulai berbisik-bisik, sementara Hendra tampak bingung dan perlahan menjauh dari sisi Bu Ratna. Pak Darmawan menyodorkan salinan dokumen tersebut. Silahkan Ibu cek sendiri. Pemilik tunggal rumah ini adalah Bapak Aris Pratama. Beliau membelinya secara tunai dari pemilik sebelumnya setahun yang lalu. Selama ini, Ibu hanya diberikan izin tinggal secara cuma-cuma. Aris, menantu miskin itu? Tidak mungkin. Dari mana dia punya uang? Bu Ratna menjerit, suaranya pecah karena kaget dan malu. Dia membolak-balik kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis dengan jelas nama lengkap saya di atas segel resmi negara. Sarah keluar dari dalam rumah. Dia tampak tertegun melihat ibunya yang mulai limbung. Saat itulah, saya memberikan kode kepada supir untuk perlahan memajukan mobil dan berhenti tepat di depan gerbang. Saya turun dari mobil, kali ini tanpa pakaian lusuh atau koper usang. Saya mengenakan setelan jas yang rapi, dengan aura yang sangat berbeda. Semua mata tertuju pada saya. Bu Ratna menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara tidak percaya, malu, dan ketakutan yang mendalam. Kebenaran itu menghantamnya seperti palu godam. Orang yang baru saja dia buang ke jalanan seperti sampah, ternyata adalah orang yang selama ini memberinya atap untuk berteduh. Hening seketika menyelimuti halaman rumah itu. Hanya suara desis angin dan deru mesin mobil mewah saya yang memecah kekosongan. Bu Ratna berdiri mematung, menatap saya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Teman-teman sosialitanya yang tadi ikut menertawakan saya, kini sibuk berbisik sambil perlahan mundur dan pergi meninggalkan lokasi karena malu. Hendra, pria yang katanya kaya raya itu, sudah lebih dulu masuk ke mobilnya dan melesat pergi tanpa sepatah kata pun, membuktikan bahwa dia hanyalah pengecut yang datang saat senang saja. Bu Ratna tiba-tiba jatuh berlutut di atas aspal yang kemarin menjadi seksi bisu pengusiran saya. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung sepatu saya. Aris, anakku, maafkan ibu. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Rintihnya dengan suara serak, air mata kini membasahi pipinya yang penuh riasan tebal. Kesombongan yang tadi setinggi langit kini runtuh tak bersisa, berganti dengan pemandangan seorang wanita tua yang kehilangan segala martabatnya. Saya menarik nafas dalam, menatapnya bukan dengan amarah,
melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Ibu tidak minta maaf karena menyesal telah menyakiti hati saya. Ibu minta maaf karena baru sadar bahwa saya punya uang. Ucapku dengan suara rendah namun sangat tenang. Jika hari ini saya tetap menjadi Aris si pegawai rendah, apakah ibu akan berlutut seperti ini? Tidak, Bu. Ibu akan tetap membiarkan saya tidur di jalanan. Sarah mendekat, matanya berkaca-kaca menatap saya. Mas, apa semua ini benar? Tanyanya dengan suara bergetar. Saya memegang tangan istri saya, satu-satunya orang yang masih menjadi alasan saya untuk tidak menutup pintu maaf sepenuhnya. Semua ini untukmu, Sarah. Aku ingin membuktikan bahwa kehormatan keluarga kita tidak bergantung pada pengakuan ibumu, tapi pada hasil kerja keras kita sendiri. Saya memberi isyarat kepada petugas untuk mulai memindahkan barang-barang milik Bu Ratna ke sebuah truk sewaan yang sudah saya siapkan. Ibu tidak akan jadi gelandangan. Saya sudah menyewakan sebuah apartemen kecil untuk ibu tinggal selama 6 bulan ke depan. Selebihnya, ibu harus belajar bagaimana caranya menghargai orang lain tanpa melihat apa yang ada di kantong mereka. Bu Ratna hanya bisa tertunduk lesu saat barang-barangnya dibawa keluar dari rumah yang selama ini dia bangga-banggakan sebagai miliknya. Saya mengajak Sarah masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai bergerak menjauh, saya melihat dari spion. Bu Ratna masih terduduk di sana, sendirian di depan gerbang rumah megah yang kini tertutup rapat baginya. Dia kehilangan segalanya dalam semalam. Rumahnya, harga dirinya, dan yang paling menyakitkan, dia kehilangan rasa hormat dari menantu yang selama ini dia anggap sampah. Pelajaran hidup ini memang pahit, namun terkadang manusia harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan kembali hatinya yang telah mati karena kesombongan. Teman-teman, kisah Aris dan Ibu Ratna ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa roda kehidupan itu berputar secepat kedipan mata. Jangan pernah sekali-kali kita menyombongkan apa yang kita miliki hari ini, karena harta, tahta, dan gengsi bisa hilang dalam sekejap jika Tuhan sudah berkehendak. Di atas langit masih ada langit, dan di balik sosok yang mungkin kita anggap remeh, bisa jadi tersimpan kekuatan dan kemuliaan yang tidak kita duga. Pesan moral yang bisa kita petik adalah, hargailah manusia karena adabnya, bukan karena isi dompetnya. Kekayaan tanpa kerendahan hati hanyalah istana pasir yang akan hancur diterjang ombak. Dan untuk kalian yang saat ini mungkin sedang berjuang dalam diam, sedang dihina atau direndahkan, tetaplah sabar dan teruslah bekerja keras seperti Aris. Biarlah kesuksesanmu yang menjadi suara paling keras untuk membungkam mereka yang meragukanmu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai detik terakhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share video ini ke orang-orang tersayang agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Terima kasih, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan sampai jumpa di video berikutnya.